kepuasan hidup misalnya. Apa? Spesifik? Kepuasan hidup apa? Misalnya dia udah nggak mau aja. Maksudnya gimana sih? Enggak, tadi Jadi ada fasenya sendiri. Yang bisa kita lakukan adalah mendorong terus benar. sampai titik di mana dia Mentok, dorong gitu. Udah, Pak. Ini beda, Terus apa? suhunya beda. Kalau di sini panas. Dia mau nyangkul tapi nggak mau panas-panasan. Nyangkul di salju. Oke, 1, 2, 3. Welcome back di Satu Meja Banyak Cerita. Dengan saya, Pohan, dan ini Juni. dan Ono. Siapa? Gua siapa? Randi, Gerald. Daniel Gerard, kita bertemu lagi di episode yang terbaru saat ini. Oke, sebelum itu, teman-teman, kenapa sih lu ketawa? Kayak pewara itu nggak sih? Apa-apanya? Itu loh yang di acara-acara resmi. Sebelum itu, wangnya. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Iya. Ya, dan diberikan banyak rezeki. Iya, jangan diberikan makan berkat, pedes-pedes. Diberikan kesehatan. Ya. Bagi yang berulang tahun diberikan umur yang panjang. Amin. Panjang nih Bagi yang openingnya. doa yang panjang. Doain sekalian doa syafaat, Chris. Mulia sekali. Oke, hari ini Oke, today kita pakai Sekarang fishbowl sistemnya lagi. masih sama ya. sekarang. Fishbowl. Ini Lo Ger. Sini gua. silakan. Kan kemarin episode sebelumnya gue. Iya, benar minggu lalu kan. Ceritanya udah minggu lalu. Iya kan, seminggu sekali. Karena lo yang tulis tolong ya dibaca. Oh, gue yang baca. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah sesuai feeling gue nih yang tadi nih. Apa itu? Sukses sebelum 30. 30. Wajib? Umur 30. Ya, wajib. Oke. Wajib militer. Silakan dari Dari Gerald Bro Gerald. yang udah mau 40. Sukses sebelum umur 30. Wajib atau enggak? Kalau gue sih enggak ya. Karena gue enggak sukses. Intinya gitu aja. Simple aja. Belum. Bukan nggak sukses, belum sukses. Belum. Wajib atau enggak, karena gue gak sukses. Kalau mau ditanyain Ini dari podcast gue macam apa sih? Tidak memberikan inspirasi. tidak wajib. Tidak wajib. Tidak wajib. Untuk alasannya kenapa nanti sambil dibahas. Oke, gue juga nggak wajib. Kalau Pohan? Mungkin definisi suksesnya dulu kali ya. Oh, definisi sukses. Iya. Ya, ayo, Ger. Definisi sukses gue, kalau gue yang satu ini, kan sukses itu Ya nggak apa-apa. Berubah nggak sih? Berevolusi nggak sih? Nggak usah terlalu pusing. Ya, bisa. Maksud gue, berevolusi. menurut lu sukses itu apa dulu? sukses itu hidup bercukupan. Oke. Gue itu ya cukup dalam hidup. Oke. Apapun itu ya. Gimana? Kalau sorry. Kain-kain. Ada yang pegang. Kayaknya sendiri. Aco. Takut sama kain. Kalau Yunita apa? Sukses buat gue. Aduh, apa ya? Tapi dia ngomong nggak sukses. Sedangkan dia nggak tahu makna suksesnya buat dia apa. Sukses mungkin ya udah secara finansial independen kali ya. lebih spesifik berarti ya. Iya. Lebih ke arah finansial ya. Iya, bukan financial freedom tapi Oh. minimal aku bisa kayaknya cukup untuk hidupku sendiri. Itu dulu sih. Iya ya. Kalau Sukses. Bapak Sukses itu ya tadi kalau dulu mungkin kalau sebelum 30 tadi benar sih, kayak yang penting duitnya beli rumah cukup, beli mobil cukup, Beli Lexus cukup. Lexus cukup. Ya cukup lah. Lexus snack ada snack Lexus. Iya ada. Iya. Cukup gue beli Lexus cukup. ada. Jadi yang penting tapi sih itu sih dalam kefanaan ya, tapi saya ya intinya kalau berhasil itu mencapai apa yang diceritain. Nah dulu sebenarnya kalau boleh cerita ya Bu ya. Enggak. Izin. Langsung kalau enggak langsung patah. Izin cerita. Gimana tuh? Jadi sebenarnya waktu kuliah dulu masih ingat sih ceritanya waktu usia 20 18 tuh temen gue bilang gitu, gue pengen ya kerja tapi dicari orang. Oh. Jadi kayak perusahaan ada kesulitan apa, orang nyari gue. Jadi punya cita-cita tuh kayak, tapi dulu nggak ngerti istilah konsultan itu. Cuma intinya kerja gue nggak usah cari kerja, tapi orang tuh nyari gue. Intinya itu. Terus sempat juga salah satu bucket listnya tuh, gue pengen sebelum 30 waktu itu jadi pemimpin sebuah perusahaan di bidang SDM. Itu mimpi tuh. Dia tinggi-tinggi banget ya. Itu waktu usia waktu 20. Usia 20. Tapi
sempat hopeless juga karena waktu kerja itu kan perusahaan ruko, perusahaan kecil. Terus sampai usia 27 tuh ya masih di situ kan, jadi kayak tapi bucket list itu selalu ku tempel. Jadi selalu ke-remind ulang gitu. Terus kayak nggak mungkin lah gue bisa mimpin SDM besar gitu ya. Orang gue sampai usia 27 itu aja di perusahaan 30 orang. Ya, gue bilang skalanya kecil pula gitu. Jadi, tapi ya itu Mas Takung ya, semesta alam mendukung ya. Di usia 28 kan ke Damri tuh. BUMN. Sebut nanti kan di mute. Nah, terus di SDM itu kan nggak langsung level BOD 1 kan. Ternyata baru 3 bulan join, ditaruh BOD 1. Ya aneh sih, miracle happens-nya itu apa namanya, di luar dari pikiran gitu. Karena kalau kita bikin jenjang karir, gak mungkin banget usia 28 jadi kepala SDM gitu ya. Tapi ternyata kan karena kita meriman, mengulang, mendoakan juga mungkin, itu bisa kayak tek gitu ya. Nah itu, disitulah jadi kayak kesuksesan pertamanya ya seperti itu gitu ya. Tapi secara yang hal-hal yang lain kan mungkin ada lagi ya, pengen ini, pengen itu gitu. Jadi sebenarnya sebelum 30 apa namanya, kalau kan pertanyaan kan wajib atau enggak ya. Sebenarnya bukan masalah wajib atau enggaknya. Pertanyaannya kita punya mimpi atau enggak dulu. Punya mimpi atau enggak, Ger? Itu dulu, jadi bukan Malam mimpi. mimpi apa? Mimpi lagi bengong. Ya, tapi jadi big question itu dulu sih. Jadi kalau apa namanya? Kalau menurut aku sih waktu itu sih udah achieve lah ya. Tentunya kan sekarang kita bikin achievement lagi kan untuk mencapai kesuksesan. Misalnya usia 40 udah direktur misalnya gitu. Usia 40 udah punya channel YouTube yang independen misalnya gitu. Itu another step-nya lagi lah gitu. Jadi sama sih kayak, tapi pertanyaan penting nggak sih kalau ditanya sebelum 30 itu sukses? Ya kalau menurut gue sih penting, supaya lo bisa merasakan hal-hal lain lagi gitu, yang lebih karena kalau orang udah di fase tertentu ya itu kayak merasakan bahwa dunia itu ternyata infinity gitu loh. Kayak oh ternyata ada di dunia ini kayak begini, pergaulan kayak gitu ada ya. Karena kita mikir itu kayak sempit gitu kan. Karena teman-temannya kan kita circle-nya ini kan. Tapi ketika kita sampai another level, ternyata kita kayak tahu lagi, oh udah circle orang-orang begini ya. Ya orang-orang yang nggak takut hari esok apa akan terjadi. Orang-orang yang dengan simple, mereka orang-orang hebat bisa diajak untuk kerja bareng gitu. Itu kayak kalau bagi sudut pandang kita kan, emang orang mau ya dia kerja di sini gitu ya. Tapi kita sampai satu titik circle dia mau. Jadi dan gayanya beda. Jadi kita kayak ya itu dengan kita sukses lebih cepat, otomatis kita akan melihat hal-hal baru yang kita nggak pernah lihat di fase ini gitu. Berkembang lah ya Pak. Iya. Kalau untuk reach level yang bisa didefinisikan sukses tuh, mungkin nggak kesuksesan itu bertahap gitu, yang kayak tadi Gerald bilang berevolusi. Kalau bertahap iya, tapi jangan pernah lupa ada anomalinya. Anomali yang dimana misalnya gini, kayak kita tahu pendiri KFC kan, makanya kan logo KFC itu kan kakek Colonel Sanders itu kan. Dalam sejarahnya dia tuh baru menemukan way-nya usia berapa usia gitu? 60-an gitu loh. Ini kakeknya sama kan? Iya sama lah, ada berapa kakek Oh, nih? 40-60 oke. Lanjut dari terus. Nah, artinya apa? Dari usia 0 sampai 60 dia mungkin sama kayak kita, bekerja biasa aja. Yang mungkin nggak tahu bahwa dia baru akan menemukan titik turning point-nya di usia segitu. Ada juga orang yang gue liat kayak pemeran film apa namanya Batman gitu ya, lupa Christian Bale ya namanya ya. Dia juga waktu usia sebelum dia kan baru dapat pemeran utama Batman tuh di usia 40-an dan di situ baru booming. Iya benar. Sebelumnya dia nggak kenal orang tuh siapa dia gitu. Jadi, ada momentumnya gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya tapi yang membedakan itu adalah kayak gitu. Orang yang sukses itu selalu bekerja aja. Maksudnya bukan bekerja aja ya, selalu dia berusaha yang terbaik. Berkarya aja gitu berkarya ya, terus, keluarin gitu. karya. Nggak ada fase hidup itu kayak gue break dulu deh. Gitu. Iya. Nggak, dia Never stop learning. Satu tahun gue bengong dulu enggak. Tapi orang yang setahun bengong kelamaan nggak sih? maksud gue dia tuh selalu making something gitu kayak sampai ada satu titik orang tuh kayak anomalinya tuh kayak langsung ngebum gitu. Dan itu gak tahu, setiap orang kayak punya fase momentumnya sendiri. Bisa jadi kita ngomong begini nih, YouTube nih, kita bikin karya terus.
kita kan nggak tahu kita bakal ngebom di episode keberapa, betul nggak? Iya. Tiba-tiba episode ke-50 viral se-Indonesia kan kita kayak, viral nih gitu kan. Bisa aja, kita kan nggak pernah tahu gitu. Tapi kalau dari gue ya Chris, yang gue menarik itu karena yang kemarin yang tadi lo sempat mention ya. Maksudnya sukses itu kan tiap orang beda. Sebenarnya kita juga harus tahu tuh definisi sukses buat diri kita tuh apa. Iya. Pertama itu satu, karena menurut gue sukses tiap orang tuh beda-beda. Terus kalau gue ngerasa sukses itu kan hal yang bisa dicapai ya. Terukur lah, tahu cara mencapainya seperti apa. Jadi kalau misalkan mau sukses ya, masing-masing orang punya kayak targetnya. Lu kan targetnya misalkan tinggi, kalau misalkan orang lain punya target yang nggak setinggi lo, tapi dia mencapainya hal itu kan sebenarnya juga sukses karena dia sudah ngukur kan. Kayaknya daripada gue mimpi setinggi mimpinya Christian, gue coba ngambil di sisi lain yang gue kayak bisa ngeraih itu. Jadi seperti itu. Terus jangan pernah pakai, kalau gue ya, kacamata dunia nih. Dunia kan selalu kasih tahu ya, sukses umur 30 tuh ketika lo ini. Padahal kan belum tentu. Misalkan dengan gue pencapaian kecil tapi itu sudah bikin gue merasa puas, menurut gue itu juga satu kesuksesan sih. Kalau gue terus, gue mikirnya sukses itu kan berevolusi juga kan. Kayak misalkan gue dari awal. Bener tuh, gue dari awal itu salah mengartikan sukses. Karena gue pakai kacamata dunia. Jatuhnya kayak ada deadline. Ketika lo ngerjain sebuah deadline tapi lo nggak enjoy, jatuhnya kan malah nggak apa ya. Banyak banget waktu-waktu yang gue lewatin lah misalkan. Karena terlalu fokus untuk mencapai tujuan tersebut misalkan. Nah itu juga sebenarnya menurut gue tidak bagus untuk kasih kewajiban ya untuk apa di umur 30 tuh harus sukses. A, B, C, D. Gak wajib menurut gue, gak wajib. Tapi alangkah baiknya kalau di usia 30 itu kita punya tujuan, punya mimpi. Itu juga kan cara kita ngatur ya. Kalau gue sih mikirnya yang tidak wajib tapi kita ketaruh aja satu milestone kita. Nanti ketika sampai di umur 30, harusnya kan kita kalau ada milestone-nya kan kita akan berkaca kan misalkan ya. Oh ternyata dari beberapa pencapaian yang gue itu ada yang 3 yang nggak tercapai. Nah itu bukan berarti nggak sukses menurut gue. Lo sukses di berapa poin aja sih. Tapi benar kata Christian, tidak mewajibkan kita tapi lebih baik kalau kita punya satu hal yang kita kejar. Iya. Dari sisi gue seperti itu. Artinya banyak waktu yang kita masih punya di dunia ini buat menikmati hal-hal yang lain gitu loh. Artinya kan kalau kita nggak membuat satu patokan, seakan-akan kita kayak selalu menjadi manusia yang selalu hidup di hari esok gitu loh kan. Benar. Bahkan kita nggak tahu. Gitu. Jangan sampai ketika kita pengennya usia 30, sebenarnya Tuhan udah membatasi sampai usia berapa. Nah mungkin karena itu misteri ilahi, makanya kesuksesan itu harus ya benar kan? Aku inget lagu tiba-tiba misteri ilahi. Maksudnya karena ya hanya Tuhan yang tahu, ya makanya kalau gue jadi melihatnya secepat mungkin yang lo bisa lo capai ya lo capai gitu, karena lo nggak tahu besok masih ada atau enggak. Berarti kata sukses dengan pencapaian itu bisa dibilang relevan nggak? Maksudnya berdekatan nggak? Ya sebenarnya nggak apa-apa sih. Gitu. Misalnya kayak kita next 5 years mau ngapain, next 1 year mau ngapain. Tapi intinya di hari itu kita sadar bahwa kita sedang menuju ke situ, itu aja. Tahu lah tujuan kita. Jadi nggak kayak sebenarnya gue kerja hari ini ngapain ya gitu. Jangan sampai kayak gitu juga. Waktu kita capek-capek nge-take video kayak gini, kita apa sih yang mau dituju gitu kan? Iya betul. Jadi tujuan itulah yang sebagai energi bensin kita. Meskipun kita capek, tapi kita masih lanjutin. Ya kita waktu itu season 1 udah sampai episode 21 kan, ya menariknya masih aja gitu terus berkarya gitu kan. Nah sekarang kan langsung nih season 2, ya terus aja gitu. Nanti kita sampai kapan? Ya nggak tahu. Kalau menurut aku ya, aku percaya bahwa setiap orang itu punya Amin, saudara, amin, waktu dan tempatnya masing-masing gitu. Jadi kayak kenapa ada definisi sukses dan tidak sukses itu karena kan ada apa ya? Ukuran. Ada ibaratkan kalau kita satu-satunya manusia di dunia ini, kita nggak bisa mendefinisikan sukses dan tidak. Kita bisa mendefinisikan sukses itu karena kan ada ukuran tadi ya, ada patokan. Pembanding, ada pembanding lah, ada pembanding. Pembanding itu dibentuk dari mana? Dibentuk dari society yang tadi kata Gerald. Kalau Gerald bahasanya dari dunia ya. Dunia tuh punya
Punya ukuran ukurannya, parameter sendiri gitu. Sedangkan kalau dibalik lagi ke diri kita, gue percaya bahwa setiap orang tuh punya waktunya masing-masing, punya tempat yang dituju masing-masing. Jadi kesuksesan itu balik lagi kalau ke temanya sukses sebelum 30 itu wajib atau tidak, menurut aku setiap orang tidak harus mencapai 30 tahun untuk bisa mendefinisikan dia sukses gitu. Kalau dia berjalan pada ritmenya sendiri. Taruhlah anak 1-2 tahun ikut lomba pakai dan ya berhasil, nggak harus dia bawa pulang piala gitu. Somehow berhasil melawan dirinya yang dulu, itu menurut aku udah suatu kesuksesan gitu. Misalnya anak itu tadinya takut untuk ketemu banyak orang. Dia tampil nih baca puisi kayak nyanyi. Walaupun Mungkin dia juara, bukan yang terbaik, suara dia juga masih cracking, tapi dia sukses melawan dirinya yang dulu gitu, yang takut, tapi dia udah mulai berani tampil di depan orang. Jadi menurut aku nggak ada definisi sukses itu, harus kembali ke diri kita sendiri gitu. Sukses apa yang mau kita tuju? Sukses yang berdasarkan dari society kah, atau sukses dari definisi dari dalam diri kita sendiri gitu. Iya, jadi benar juga sih kata Yunita. Intinya karena kita sudah terstandar sama norma dunia. Iya, betul. Gitu. Jadi kadang-kadang kita kayak kurang menghargai satu proses pencapaian-pencapaian kecil. Ya kayak misalnya gini lah. Video kita publish nih udah bikin capek-capek. Yang nonton 50 orang. Kan kita kayak kok dikit banget ya gitu. Padahal 50 tuh juga jumlah. Kalau 50, lu bayangin aja 50 orang di dalam kamar ini tiba-tiba nontonin lu kan juga banyak. Susah ya. sih ngaturnya. Maksudnya banyak juga kan, bener gak sih? Tapi karena kita sudah ngeliat jumlah orang yang nonton 100.000, 1 juta, 2 juta gitu. Karena kita terbiasa ngeliat angka yang lain kan. Iya, jadi kesannya kayak kalau nonton 100 kayak dikit banget ya, nonton kita cuma 100. Tapi kan lu bayangin kalau 100 orang lu kumpulin nih, kan banyak juga. Di venue anjir 100 orang. Kayak workshop, ngumpulin 100 orang kan kayak banyak. Tapi lu bayangin 100 orang nontonin video kita sampai akhir kan banyak. Kayak kita lagi talk show, 100 orang nonton. Cuman nggak kelihatan kan. Nggak kelihatan. Apalagi sekarang kalau kita yang nonton rata-rata 5.000, 4.000, ya banyak. 4.000 orang lihat wajah kita, bayangin. Nah itu kadang-kadang kita kurang mengapresiasi hal-hal seperti itu. Gitu. Jadi kayak bener kata ini ya kayak tadi, kalau hari ini misalnya kita netapin ada 5 tugas, kadang-kadang kita stres cuman kelar 1 lagi. 4 belum kelar. Ya sebenarnya nggak perlu intimidating gitu juga gitu ya. Ya kan pasti kan ada alasan juga mungkin. Kenapanya? Iya, jadi kita juga keganggu karena bos kita atau hal apa. Tapi ya yang paling penting juga jangan surrender dengan kondisi itu sih. Makanya yang penting juga ya kita evaluasi juga. Kurangnya di mana ya? Gimana upgrade-nya gitu ya. Justru itu sih membuat kita lebih sukses lagi gitu karena kita mengevaluasi sih. Dan sebenarnya kalau aku lihat ya, orang-orang yang sukses itu apa sih? Orang yang fokus. Cuma itu aja kuncinya, orang fokus. Bisa kayak lu mau satu titik apa? Ya fokus gitu. Karena kalau banyak fokus, biasanya orang itu susah jadi sukses gitu. Nah, itu yang kalau gue lihat sih kayak gue kan bilang waktu itu aku bilang mau jadi masih ingat gue statementnya, mau jadi pemimpin SDM di perusahaan besar. Fokusnya itu aja. Mengenai kapannya kan kita nggak ada yang tahu. Iya, benar. Tapi kita kasih yang terbaik aja. Ngerjain aja. Terus tenang, tekun. Tapi ternyata itu, tiba-tiba bener kejadian usia 28. Bahkan kadang lupa ya kalau misalnya udah dapat ya. Iya, udah dapat. Tapi kan ketika kita achieve kan, terus apalagi? Ya kan mesti pertanyaan itu kan, apalagi nih? Kita lumat dulu, kita nikmati dulu proses itu, baru kita tentuin lagi, next step-nya, ya berarti direksi, abis direksi, pasti kan ada lagi, apalagi? Gitu, tapi jangan pernah lupa, usia tuh tetap ada batasannya. Kemarin barusan ngobrol di kantor ya, kayak usia 20-30 itu adalah posisi lu mengeksplor. Usia 30 sampai 40 itu adalah posisi kritis di mana lu udah punya waktu yang sangat limited untuk mengeksplor. Artinya lu udah mulai meyakinkan 80% arah hidup lu tuh mau seperti apa. Karena begitu lu nginjak 40, waktu lu untuk mengeksplor itu udah habis. Nah, berarti udah ada generasi. Energi lu juga udah habis. Udah ada generasi berikutnya yang bakal lebih baik. Dan lu harus mulai mature di profesi yang lu lagi dalemin gitu. Bukan berarti nggak bisa sih, cuman effortnya akan lebih banyak. Karena fisik juga jujur aja, usia 30-40 cepet ngantuk, cepet nggak fokus, gampang hilang fokus.
Mana fokus yang lo bilang itu kan gampang hilang juga kan? Iya, kalau gampang usia. nggak fokus, nah gampang gendut, gampang kurus, jadi enggak juga sih gampang gendut. doang. Gampang gendut. Terus. Makan dikit jadi lemak, nah itu. Nah, jadi banyak perubahan secara psikologis dan fisik tuh di usia 30-40. Nah, 40 kita harus lebih firm mau apa nih? Lu mau Gerald tuh mau dianggap sebagai apa? Komedian kah? Pekerja kah? Dancer kah? Anjay. Yunita kan usia 40 tuh nanti harus sudah jelas nih apa Yunita dikenal sebagai apa gitu. Mau bertani yang nah, di Thailand. petani lah di Thailand misalnya. Ya gak apa-apa kan namanya cita-cita. Kok gue bukan. Iya, aku mau bertani. Kalau gue sih udah bilang pokoknya 30, usia 40 ya. Gue udah bilang yang paling pasti gue akan hidup dari karya gue. Jadi karena makanya Ngajar. YouTube ngajar itu akan menjadi primary income lah cita-citanya. Jadi ketergantungan di korporasi itu akan saya mulai berpikir kayaknya gue nggak mau hidup corporate nanti di umur 40. Capek juga, gue pengen mengatur waktu gue sendiri lah. Iya. Itu lebih baik gue dipanggil aja. Ya, Pak Puhan tolong dong bantu perusahaan ini. Oke, berapa lama? Sebulan. Oke, nilainya sekian ya. Dah, gitu ya. Udah, gitu. Berarti mungkin angka 30 ini keluar karena tahu kali ya secara yang tadi ada penelitiannya gitu ya. Karena mungkin di usia 20 sampai 30 itu masa-masa masih kita misalkan energinya masih bagus. Energinya masih bloating banget, masih kayak makanya mungkin sukses ini kayak nggak harus yang sukses yang gimana, tapi minimal lu udah tahu nih ketemu nih. Iya. Kayak gue sukses tuh kalau misalkan gue ngelakuin ini. Iya. Cara gue untuk sukses gini. Iya. Jadi nggak ngebuang-buang waktu tuh. Ngebuang waktu, bener. Karena kalau misalkan lu di atas 30 bisa sih sukses, cuman mungkin presentasi untuk mencapainya lebih sulit, obstacle-nya mungkin lebih banyak segala macam. Iya. Makanya agak sayang juga kalau 20-30 itu cuman kita consuming waktu yang nggak menuju ke tujuan kita. Sayang gitu. Tapi kan nggak ada yang ngajarin. Waktu usia itu kan gue nggak ada yang ngajarin. Kayak juga dari angkatan kita tuh nggak, maksudnya kata-kata ini nggak pernah keluar ya. Apa tuh? Kayak baru-baru ini nih, misalkan kalau bisa usia segini tuh udah bisa ini kayak. Ya kenapa? Karena biasanya kan dulu kan kayaknya generasi kita kan nggak mau generasi orang kita nih nggak mau generasi selanjutnya lebih susah daripada kita. Iya, betul. Oke. Gitu juga. Jadi kita berharap mereka udah berhasil lebih cepat gitu. Tapi sebenarnya itu keberhasilan cepat juga nggak baik-baik juga karena Takutnya nggak siap. Udah nggak siap mentally. Ada yang nggak bisa diukur yaitu mental, kedua kedewasaan. Betul. Orang muda tuh kecenderungannya kalau jadi leader jadi itu pasti nggak humble. Itu tantangan semua orang pemimpin muda tuh pasti gitu. Humbleness itu sesuatu yang sulit gitu. Iya. Apalagi kamu punya posisi, anggaplah hari ini kamu direkturnya perusahaan kamu. Ya tetap ada kita Iya, aku paham sih, Pak. ada power gitu kan, maksudnya Iya. I have a power gitu kan. Dan kecenderungan untuk ngejudge orang lebih mudah Iya. karena kita merasa lah gue aja bisa di usia segini, masa lu yang muka-muka gitu loh. gitu. Cocok banget tuh dah. Pas banget. Tapi maksudnya pernah nggak ada fase-fase kayak gitu kan? Jadi kita kayak mendrive orang tuh harusnya bisa nih gitu. Padahal kan semua orang mungkin punya. Ada. Iya. Ada. Iya ke gua dua. Ya maksudnya tapi kita juga gue menyadari bahwa kita nggak bisa memaksa orang juga. Iya, Setiap orang tuh ada porsinya sendiri, ada fasenya sendiri. Yang bisa kita lakukan adalah mendorong terus. Benar. Sampai titik di mana dia mentok dorong udah Pak. Jebolin. Lu pikir cara jebolin gimana sekarang? Jebolin. Benar. Itu dan kerasa banget orang tuh sekarang tuh bingung dengan apa yang mau dia capai gitu loh. Karena terlalu banyak tuntutan gak sih, Pak? Terlalu banyak yang dia lihat di sosial media kalau lihat di episode sebelumnya. Jadi kayak balik lagi mungkin jadi nggak fokus ya. Iya karena nggak fokus. Misalkan tujuan awalnya misalkan A, karena banyak informasi kayaknya gue mau B, mau C. Ya kenapa? Karena duit. Biasanya simpel aja. Oh di sini duitnya lebih banyak. Kan orang simpel. Tapi ada juga yang nggak karena duit, Pak. Oke, apa misalnya? Kepuasan hidup misalnya. Apa? Spesifik? Kepuasan hidup apa? Misalnya dia udah nggak mau aja. Maksudnya gimana sih? Enggak, tadi kan kita ngomongin apa?
Oh, jadi bingung sendiri. Misalkan Kenapa gak ada uang ya? Oke, apa? Nah, Kepuasan apa? hidup Bentar, apa? sebelum ke uang tuh apa sih? Kepuasan diri. Enggak sebelum lu bilang mungkin karena uang. Jawab. Maksud gue cenderung orang itu gak fokus karena duit. Ya, Fokusnya ke alih karena uang gitu. Misalnya gini, Karena dia nggak satisfied sama hidupnya sekarang dan dia Oh. keep searching. Gue harus ngelakuin apa ya biar gue tuh satisfied gitu. Tapi nggak semua satisfying itu datang dari money gitu loh maksud Oh. aku. Bisa, Ada bisa, karena bisa, orang ya dia bisa, nggak bisa. suka dengan lingkungannya yang sekarang dia gitu. Nyari yang dia warasnya. iya gimana ya biar gue bisa Bisa. keluar gitu. Apa gue bertani gitu apa gimana? Ada orang ya. Oke, udah coba bertani deh, coba sekali. Gue gak yakin kulit itu bertani lu. Gue pengen slow Ikut living. program Coba aja slow bertani living. loh. Swasembada. Udah pernah coba Tapi kan? nggak mau bertani di Indonesia. Emang ada beda? Emang cara bertani luar negeri Beda. kayak Beda. apa? Tanahnya beda. Tanahnya Alatnya beda, bagus. Terus apa? suhunya beda. Ah. Kalau di sini panas. Dia mau nyangkul tapi nggak mau panas-panasan. Nyangkul di salju. Nanam snow white. Dalam sushi. dalam stroke. Kok jauh? Udah random banget. Pada error semua. Tapi bisa, mungkin ada. Tapi ada sih mungkin orang kayak gitu. Iya. Ya tadi balik lagi gitu. Sebenarnya sih harus fokus. Jadi kayak gue pun juga yang udah membayangkan ini persiapan menuju 40 nih mau gini-gini gitu ya. Nah itu udah. Tiba-tiba anxious menuju 40. Gue masih mikir sih, umur 30 gue mau ngapain. Ya kan udah 35, besok tak gandum. Lu udah pes, telat. kita udah pes 30 nggak sih? Atau gini, biar serunya gini. Kalau ini kan kita bilang kan sukses sebelum umur 30. Pasti kan ada dong kesuksesan yang kita capai kan di usia segitu. Oke. Misalkan angkanya kita kunci ya. Di usia 30, pertanyaannya gue balik. Di usia 30, menurut lo kesuksesan apa yang udah pernah lo capai di usia segitu? Tadi kalau gitu kita. Oh, lagi cerita. Maaf. Tadi kan dia bilang jadi ini Jadi SDM, pemimpin di perusahaan SDM. Oh, lo itu? Iya. Bukan 40 itu, target 40. Gue udah capai di 28 kemarin. Dia terserah dulu. Gue sombong. Kan tadi gue cerita. Jadi sombong. Kan gue udah cerita. Jadi nge-framing. Oh, kalau lo itu ya? Berarti Iya. ada target yang lo set. Gue udah set jadi jadi pemimpin SDM di perusahaan besar itu dari usia gue 20. Tuh. Keren banget. Dan gue chief jadi 28. Ya berarti kan udah berhasil. Tercapai. Kalau unit apa? Gue masih mikir, jangan dulu enggak. Gue masih mikir. Gue Ya kalau nggak ada nggak apa-apa Nih, juga. tolong jangan judge gue ya. Soalnya gue nggak se-prepare Pohan orangnya. Gue sempet emes sih waktu dia bilang di usia 20 dia tuh udah Ih, gua punya. kaget loh. Oh, gue tuh nggak, literally gue nggak punya Iya. ambisi gitu. Ya, nggak Pokoknya yang apa-apa. penting kerja aja. Tapi kalau mau diinget-inget apa ya hal-hal yang bermakna yang udah gue lakukan dengan perjuangan gue sendiri ya sampai umur 30, pastinya bisa merantau ke Jakarta sampai dengan hari ini, which is gue udah mau udah 8 tahun. Udah 8 tahun gue bisa bertahan di Jakarta, itu menurut gue suatu achievement. Ya, terus gue udah kalau dari family sih mungkin kayak kemarin tahun lalu gue udah ngajak liburan keluarga gue ke luar Kemana? negeri. Maldives? Belum sih, doain ya Oh, semoga oke. bisa ke Maldives. Mungkin dari ini monetisasi YouTube. Sabar. Makanya banyak jualan. ada 5 tahun lagi. Jangan lama Maldives juga. Maldives Lama udah banget gue tutup. bakar duitnya 5 tahun. Maldives tutup. Itu udah keluar lah sama nyokap bokap gue. Terus ya gue udah bisa nonton konser sepuas gue. Bisa jadi tuh. Karena waktu gue suka K-pop, ini dikit out of the topic ya. Gue suka K-pop dari SMA. Nyokap bokap gue tuh bukan orang tua yang akan mensupport hal-hal kayak gitu, Pak. Mereka lebih ke pendidikan, kayak pokoknya Dimengerti lah orang tua. pendidikan tuh nomor 1 gitu. Kalau hal-hal yang lain itu kebelakangan. bisa. Ngopi yang Kata gue beli seliter deh ya, kopinya. gula. Maaf Yun. Gitu. Terus Semalam lembur Yun, lembur. ya. Terus waktu kuliah juga gue belum punya duit, jadi nggak bisa. Tapi kamu tetap terlihat ambisius. Sorry, aku potong. Apanya yang terlihat ambisius? Perilakunya. Dari mana? Itu tanggung jawab aja. Oh. Nggak ada. Gue cita-cita pengen jadi direktur, nggak mau gue, nggak mau Tapi menjabat. ambisius ketika bekerja. Ya itu kan tanggung jawab aja, Pak. Gue nggak suka dikritik. Oh. Gue nggak suka. makanya lo maunya- Makanya gue harus perfect kerja. Makanya gue harus jadi kepala, bukan ekor.
Biar gue nggak dikritik. Ya. Mungkin tujuannya Iya, bisa jadi. bisa jadi karena itu gue nggak suka diatur, gue mau ngatur, tapi bukan berarti gue ambisi jadi kepala kayak. Akhirnya secara tidak Paham gak sih? Paham. akhirnya secara Dia ngejudge mengurangi gue nih. mengurangi jumlah orang enggak, akhirnya secara tidak langsung kamu aja yang jadi bosnya. Iya, Iya nggak kan? apa-apa. Tapi kan bukan yang kayak presiden-presiden yang Siapa? saya Jangan. jadi presiden gitu kan. Bahaya. Kayak gitu. Kalau aku kan ya kita buktikan dulu aja dari cara Berarti kerja. naturnya Yunita tuh karena ingin mengatur. leader. ingin memimpin. Enggak, beda. Kata dia mau ngatur, bukan mimpin, ngatur. Mimpin lebih ke arah Beda kalau ngatur. kata yang pas sih sebenarnya Mimpin. memimpin. Iya, makasih ya udah Memimpin translate. tuh lebih Benar. Kalau ngatur tuh satu arah. Yunita kan masih bisa dua arah. Iya. Makanya jatuhnya lebih ke arah memimpin. Nah, makanya dengan dia ingin jadi pemimpin. Pemimpin. Maksud gua, kan dia mau jadi Christian drop banget. Gue lagi mikir, kan dia jadi pemimpin. Dia Pak, gue gak pengen jadi pemimpin Pak. Tapi jiwanya ada karakter. Nature-nya Nature leader. leader. Makanya dia jadi pemimpin. Iya. Dia suka memimpin tapi nggak suka kena lampu sorot kayaknya. Meskipun dia nggak, Iya, bener. meskipun dia nggak berambisi menjadi pemimpin, karena naturnya memimpin, akhirnya jadi pemimpin. Iya. Ya itulah pokoknya. Tapi kalau ditanya cita-citanya apa? Aku pengen slow living. Tuh teman-teman kalau mau join, Pengen hidup di desa tapi Mau desanya join. kayak Swiss gitu. Desanya Seru. kayak Thailand. banyak banget bintangnya gitu. Biasanya kayak dia lagi- Swiss. Tanam padinya kayak di Thailand udaranya. Lu cari aja di mana? Ya Venus. pokoknya itulah gitu. Nggak ada. Nanti kalau ketemu nggak kasih mau tahu jadi- ya. Iya. Makanya nggak mau jadi apa kayak bapak lo nggak mau di corporate, aku juga nggak mau di corporate gitu. Kayak semua orang bakal ke arah sana nggak sih? Pengen hidup dengan apa yang dia Tapi punya kan aja. ada yang ambisius kayak Pohan ya, dia pengen, ada juga yang pengen jadi pengusaha. Kalau Pak Pohan kayak ini, kalau gue enggak, gue pengen punya bebek aja, ngerawat sapi. Kayak ibu yang dulu gitu, tuh. Atasan lu. Udah lanjut apa? Bahas lagi lu. Jangan membuka luka lama gitu dong. Kalau gua suksesnya gue lebih ke arah pengembangan karir. Bukan pencapaiannya ya, lebih ke arah misalkan dulu gua cuman bisa satu set skill. Suksesnya gue ketika ketemu set skill yang berikutnya ternyata ngebuka banyak peluang. Contohnya gimana? Contohnya? Itu kayak misalkan gue suka interaksi dengan manusia misalkan. Pekerjaan. Itu kayak bukan skill, kok jadi skill. Soft skill. Maksud gua Bukan ya? Maksud lo public speaking? Enggak, gue suka ngomong. Itu yang gue suka ngomong. Enggak, interaksi dengan manusia itu kan sosial ya. Kenapa dia sebagai suatu maksudnya- achievement skill ya? Social skill kali maksudnya dia, Pak. Enggak, maksud gua kayak- Soft skill lah. Jadi Lalu selama ini berinteraksi sama siapa? misalkan selama ini kan Datang. selama ini kan Hewan kan. kalau misalkan IT itu kan pekerjaannya kan pasti kan cenderung dengan Interaksi dengan satu komputer. arah kan. Lo dengan mesin kan. Oke. Sedangkan jiwa gue tuh interaksi misalnya suka Dengan yang manusia. Sekarang interaksi dengan yang manusia. dua arah gitu. Bahkan Satu sisi kan gue Tapi ChatGPT juga dua arah gitu. dia bisa ngomong. enggak ChatGPT. Beda. Bingung. Karena kalau apa ya? Ya udah kalau manusia misalkan sama non manusia aja lah. manusia iya. Pokoknya kayak gitu lah. Intinya kalau misalkan gue pencapaian gue tuh awalnya gue pikir gue cuma bisa ngelakuin satu hal. Tapi di usia 30 tuh ternyata banyak hal. loh. Banyak. Iya. Apa? Contohnya Tapi apa? itu kemampuan gue yang buat kayak misalkan ngajar, Oh, gitu ngomong dong. depan orang gitu-gitu Iya. kan kalau Iya. misalkan di IT Dulu nggak kan, bisa. Iya, IT kan nggak pernah dapat kesempatan kan, Iya. misalkan IT kan pasti kerja belakang meja. Iya. Tapi kalau nggak pernah, misalkan rapat, nggak pernah rapat, Iya. ya kan? Pasti kan yang rapat atasan kan. Iya. Kita kan lebih ke arah teknisi kan, ngerjain Makanya lu harus itu. Coding-coding Iya. segala macam S2 gitu ya. lu jadi dengan dosen lah, pekerjaan yang tukang baru. ngajar. Benar, dengan pekerjaan yang baru itu kan, ide lo kan yang harus lo sampaikan di muka umum kan. Iya. Itu kan berarti ketika lo berbicara presentasi. Ternyata itu kepake, untungnya bekalnya udah ada tuh. Terus lagi cara ngajar waktu itu sempat dapat kelas online kayak ini kayak sukses deh menurut gua walaupun pencapaiannya cuman kecil kan. Itu kan kecil banget. Mungkin kan sebagian orang lihatnya pencapaian tuh dapat misalkan ada angka, ada jabatan segala macam. Kalau gua ngerasa ketika gua bisa mengembangkan diri gua nggak cuman dari satu hal yang bisa gua lakuin ke dua hal. Angka gua tuh lebih ke arah gua bisa ngelakuin lebih dari satu hal. Tapi gua sekecil itu sih kalau misalkan sukses dalam
Gambaran gue ya. Jadi lu nanti mau berapa kemampuan yang lu 5 apa tuh? Keren banget. Cuma jumlahnya doang. masih dipikir aja. Oh. Tapi harusnya trennya sih lagi ke arah yang bagus ya. Maksudnya kayak gini-gini kan Oh. kalian pilih gue karena itu kan. Gue mau ngajak temen, lu mau kursus Thailand nggak? Bahasa Thailand. Nambah. Lu apa sih? Apa Thailand? Kalian ada apa sih? Dia kan bilang mau nambah skill, Pak. Aku Ya skillnya yang relate sama dunia Loh. dia lah. siapa tahu ada Tapi gue nggak yang bahasa gitu. Bahasa itu apa? Kok nggak mau sih lu bahasa? Bahasa gue kurang sih. Maksudnya nemenin dia. Thailand, Sawadee. iya Thailand tinggal bilang aja. Apa? Pakai bahasa Melayu bisa kan Thailand? Enggak bisa. Emang pikir Malaysia? Bisa. Oh. Kalau gue deh sih gitu. Kalau gue ya sukses gue tuh sekecil itu tuh. Tidak terlihat kan. Orang nggak bisa menilai tapi gue bisa ngerasain. Iya, iya. Itu sih kalau gue. Betul. Oke, jadi balik lagi ke pertanyaan kita. Sukses sebelum 30 wajib atau tidak? Kalau gue pribadi, oke, lu dulu deh. Kalau gua Gue lupa. simpelnya adalah gua tidak mewajibkan ya. Tapi ada baiknya kita bisa mencapai kesuksesan kecil aja sih. Dimulai dari usia dini. Nggak harus 30. Angka tuh nggak menentukan kalau gue ya. Berarti wajib. Wajib sukses. Oh, Apapun wajib itu. Oh iya benar. Wajib sukses. Balik lagi ya definisi wajibnya harus terus angkanya juga banyak sih menurut gue ya. Apa sih lu? Apa sih gue mau apa sih? Apa sih lu? Ada ngeblank. Kamu apa, Yun? Aku. Sukses sebelum 30 wajib atau enggak sama kayak Gerald ya. Kita harus menentukan definisi sukses kita apa gitu. Dan tendensi untuk mengcompare hidup kita itulah yang bikin kita kadang mengartikan apa itu sukses gitu. Padahal sukses itu datang dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Jadi jangan pernah compare kamu dan diri orang lain, tapi compare lah kamu dengan dirimu yang kemarin. Itu dari aku. Oh iya, bagus. Komparasinya bagus. Jangan tidur ya, aku tembak. Komparasinya bagus ya. Nih aku tembak nih. Nah ini beda nih. Kalau gue pikir, tapi ada alasannya. Kalau gue pikir itu tetap perlu ya keberhasilan usia 30 tuh. Alasannya sederhana. Alasan gue pertama kekuatan, energi. Oh, oke. Jadi Yang tadi. kalau mengenai apakah itu menjadi sebuah sukses menurut definisinya masing-masing, ya akan lebih baik kalau apa yang kita inginkan di usia 20 itu bisa dicapai sebelum 30. Kalau alasan gue pertama itu kenapa? Pertama karena energinya itu. Ya. Energi di usia 18 sampai 30 tuh masih banyak. Kalau lu punya energi segitu banyak, ya gue juga sempat mikir sih kalau gue seandainya flashback nih ya di usia masih 20, mungkin gue cara berpandang gue terhadap dunia akan berbeda nih. Akan ada hal-hal yang gue percepatkan sebelum gue mencapai 30, bener gak sih? Karena gue tahu nih di usia udah mau 40 nih, ya coba dulu gue waktu usia 20 lebih begini. Karena kan kita nggak tahu kan, ya kan? Jadi makanya kalau ada hal-hal yang bisa kita percepat di usia sebelum 30, tentu itu akan lebih baik gitu. Karena energi kita banyak. Nah begitu 30, 40, ya lu udah mulai agak lemes tuh. Turun lah ya. Performanya Kayak turun. sekarang lah ya. Mulai error. Udah tidur. Artinya banyak hal yang secara teori pun mengatakan kan secara fisik, kognitif, pola pikir semuanya tuh bergradual tuh berkurang secara natur. Meskipun secara diri bisa kita latih, ya kan? Tapi kan dengan kita latih kan effortnya banyak nih yang harus kita latih kan. Waktunya juga banyak. Waktunya lebih banyak gitu. Seandainya kalau kita bisa lakukan itu sebelum 30 kan pasti kan sekarang ini kan lebih banyak manennya lah kasarnya gitu kan. Ya tapi karena kita dulu nggak ngerti seperti itu, ya ya sekarang lah baru kita berusahanya. Jadi kalau gue pikir sih gitu, kalau bisa banyak hal yang bisa kita capai sebelum usia 30 tuh akan jauh lebih baik sih. Kata-kata itu sebenarnya yang paling benar ya, mencapai banyak hal dalam usia 30. Sebelum usia 30. Sebelum usia 30. Iya, akan lebih baik gitu. Iya. Karena energi lebih banyak gitu. Dan sisa hidup kita tuh gini, kalau gue mikirnya dengan kita banyak mencapai hal sebelum usia 30, maka setelah usia 30 itu kemungkinan kita punya potensi akan lebih banyak menolong orang juga. Karena akan banyak hal yang bisa kita bagikan gitu kan. Dulu waktu gue gini gitu. Ya bukan berarti ketika usia 20 nggak bisa, ya bisa aja. Tapi kan
lebih banyak lagi yang bisa lu bagiin ketika lu banyak pencapaian di usia sebelum 30. Iya, takutnya di usia 30 masih nyari kan. Iya kan. Lu nanya, gua aja belum dapet, dia kan malah marah emosi. Benar, Iya, setuju. maksud gue sih logikanya lebih ke arah sana sih gitu. Makanya kenapa apalagi kalau udah 40, aduh udah kasihan banget masih nyari 40 ke 50 nih. Iya, masih cari identitas di usia 40-50 sih. Nyari identitas 40. Tapi banyak ada saudara-saudara gue juga ada. juga. Ya, sabar dulu, nyari identitasnya. Identitas Diri diri, atau iya. Diri. They don't even know Dia nggak their tahu self. placementnya belum ada. Maksudnya belum ada. Gue mau ngapain? Gitu. Ada orang kayak gitu. Oh, oke. Ada. Wow. Maksudnya kalau lu bayangin sih usia 40 masih mencari gue ngapain itu, wah itu kasihan banget, capek banget karena keluarganya udah besar, anak-anaknya makin besar, tuntutannya makin banyak ya kan. Iya. Kalau dia bisa achieve itu sebelum 30 ya tentunya ya nggak. Lebih enak ya kayaknya. Ya lebih enak, makanya mumpung anak-anak kita, anak gue masih kecil ya, kalau lu kan nanti punya anak juga mungkin Yunita juga kalau diizinkan oleh Allah SWT menikah dengan seorang, nah itu pasti akan lebih baik semuanya, bukan berarti bernikahnya lebih cepat lebih baik, itu nggak juga, itu masih banyak fenomena ya, tapi maksud gue segala hal yang ingin lu capai duluan supaya berikutnya lebih banyak memberi. Betul. Karena kita udah fulfill dengan diri kita. Iya, gitu. Maksud Iya. gue itu, makanya kenapa Yang bagusnya dia yang nutup sih. Di meaning. Bagus, iya benar. itu, makanya gue lebih bisa. Nah, sebenarnya kalau Yunita nanya tuh tadi nanya, Yunita kok bisa ya Papo berpikir seperti itu? Sebenarnya karena ada mentor Yun. Jadi mentor saya tuh dulu waktu di kampus ada mentor hidup. Yang pertama mentor asrama. Karena kan saya tinggal di asrama kayak pesantrennya gitulah. Nah sekarang berubah jadi mentor hidup. Nah dia lah yang ngajarin namanya life balance gitu, kayak kehidupan berkeluarga dan gue suka didorong, lu harus punya target nanti dalam keluarga tuh apa yang mau lo capai dari sisi finansial, Usianya jauh. kesehatan. Kakak kelas gue kok usia selisih 4 tahun 3 tahun lah. 6 tahun, sorry. Dia angkatan 2006. 2 tahun. Berarti sekarang usia dia udah mau 40. Nah, sekarang dia di Australia tuh. Udah slow living. Kayak emang bener ya. Kayaknya mentor lu juga ngelakuin hal yang sama kan. Makanya dia bisa berbagi hal itu ke lu kan. Iya. Ya meskipun Kayak ngasih tahu hal yang baik. Siapa tahu lu juga jadi hal. iya, dan gue baru sadar ketika gue buka file-file lama ya, gue udah menjadi orang yang terplanning tuh sejak kuliah. Jadi gue ada kayak RKP gitu udah ada tuh selama setahun gue mau ngapain aja. Bang, gila gue dulu rumit banget hidup gue ya. Maksudnya udah. Padahal itu bagus ya. Iya, itu bagus. Gila gue dulu hidup. Yang penting hidup besok aja. Besok bisa itu tuh udah. Iya, jadi waktu gue kuliah tuh gue udah membuat KPI hidup gue sendiri gitu. KPI gitu kayak. Oh bukan roadmap-nya aja. Sama roadmapnya sama tujuannya. Jadi kayak gue mau capai ini, jadi ketua senat, mau jadi ketua palasrama, mau punya tabungan sekian, mau ini udah ada tuh tulisan-tulisan di situ. Ajarin, Pak. Ajarin apa? Tapi Chris nih gue maaf ya motong ya. Maksudnya itu benar-benar kejadian di gue. Kan gue hidup tuh gue deket banget sama Tuhan ya maksudnya. sama Rian kan. Sama Rian kan. Ada Rian tuh saudara gue deket banget. Tau kan? Iya. Kita tuh pendidikan sama segala macam. Tumbuhnya bersama lah. Tumbuh bersama lah. Cuman kepecahnya tuh pas di SMA. Dia ke daerah, ke Ambon. Gue tetap di Jakarta. Kan di otaknya kalau misalkan kembali ke daerah pasti kan penurunan kualitas hidup kan. Masih misalkan mungkin daerah nggak informasi terlalu lama segala macam. Tapi habit dia itu dari SMP itu terplanning lah hidupnya. Terplanning, dia tahu mau ngapain. Sedangkan gue yang tadi ya satu. Sekarang bisa kelihatan. Dia yang sempat ke daerah tapi dia tahu cara untuk cari kerja yang di Jakarta. Sampai sekarang dia kerja di luar. Dibandingkan gue yang hidup tuh nggak terplanning. Yang penting besok bisa hidup. Ya udah. Akhirnya ngaruhnya tuh ternyata kalau misalkan orang itu udah terplanning dari awal kayaknya ngaruh banget sih. Makanya suksesnya dia itu beda banget. Di usia 30 dia udah mencapai ini, gue belum. Iya. Itu kayaknya faktor juga deh. Ya tadi makanya gue bilang ya kan lebih baik kan kalau kita capai lebih dulu. Jadi sekarang kita bisa ngelakuin hal lain lagi gitu loh. Takutnya baru kepikiran sukses apa itu tanggal umur 30 mau dicapai, nggak ada tenaga, malah jadi penyesalan kan. Iya, udah capek, udah capek secara fisik. Seandainya gue umur 20 ngelakuin ini. Iya, betul. Ya meskipun ya kalau kita bawa ke spiritualnya tetap ada rencana Tuhan juga ya. Tapi kan kita yang ngelakuin, kita yang bekerja. Kita yang bekerja. Tunggu momentumnya aja gitu. Benar. Itu sih. Oke.
Mau kesimpulan lagi? Kayaknya udah kesimpulan tadi deh. Udah, tadi kan lo. Iya. Emang kayaknya harus ditutup sama lo dan Yunita deh. Astaga. Juga. Oke guys, thank Oke. you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau ada ide-ide untuk apa yang bisa kita bahas, silakan komen di section komen. Ya, terima kasih yang selalu setia mendengarkan podcast ini. Jangan lupa menggosok gigi sebelum tidur. Iya, itu bener. Itu beneran, menjaga gigi. Oh iya. Beneran. Beneran ini cerita podcast apa sih? Dan jangan lupa teman-teman ya, pelaksanaan sentralisasi ITKT di lingkungan. Salah baca ya. Berisik. Jangan dibacain. Ya udah, sampai jumpa next video. Bye. Bye. 1, 2, 3. Kayak closing si Yunita oke ya. Iya, gitu aja deh. Closing yang tadi, jangan lupa subscribe itu. Like, subscribe. Bagusan cewek. Lo tidur.